Pada pencobaan yang kedua tadi, iblis menyomot ayat memakai kebenaran yang sepenggal dan kebenaran yang palsu untuk digiring supaya Kristus terkontaminasi Kristus dalam pikirannya bisa terjadi konspirasi gitu kan. Tetapi karena Kristus sang firman itu sendiri mengetahui begitu rupa, maka ketika itu iblis juga tidak bisa lagi menipu Kristus. Nah, ketika itu Kristus pun mengetahui kebenarannya. Iblis tahu kebenaran juga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Maka kita harus tahu kebenaran. Bayangkan, ini kita lawan iblis nih. Iblis aja tahu kebenaran. Kalau kita mau melawan iblis tapi kita tidak tahu kebenaran, ini kita repot. Maka yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita ketika ada satu pengajaran yang kita dengar gitu ya, kebenaran yang kita dengar gitu kan, kita bisa memilah mana kebenaran yang sejati, mana kebenaran yang palsu, mana kebenaran yang tidak terkontaminasi, mana kebenaran yang sejati dan asali tadi, mana ini kebenaran yang sudah bercampur aduk, sehingga pada waktu sudah bercampur aduk, ketika Anda dan saya mendengar dan kita disirami, dipupuki dengan hal-hal kebenaran-kebenaran yang sifatnya imitasi tadi, maka kita nggak akan mengalami pertumbuhan yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga celaka. Ini celaka karena kapak sudah tersedia gitu loh. Tuhan mengatakan kapak sudah tersedia, bagi yang tidak bertumbuh Tuhan pangkas. Nah, kita takut kalau ini Tuhan pangkas gitu ya. Hati-hati ya. Nah, saya akan teruskan dulu sebelum masuk ke yang tadi bagaimana Tuhan akan pangkas kita gitu ya. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang terakhir, iblis sudah terang-terangan. Semua saya kasih, sembah aku. Poinnya di situ. Sembah saya. Dia sudah kehabisan cara gitu ya. Maka dia langsung kepada titik poin senternya, yaitu sembah saya. Maka ketika itu Kristus mengusir iblis. Nyala iblis gitu ya. Ini karena ada satu kuasa yang pada Yesus sendiri itu. Dia adalah firman itu sendiri. Maka dia bisa mengatakan nyala iblis. Selalu ketika kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita harap benar-benar bisa mempelajarinya. Sehingga kita bisa mengetahui itu dan kita bisa enyahkan segala kebenaran-kebenaran yang tidak benar tadi. Sehingga kita bisa saring, wah ini bukan kebenaran yang sejati, maka kita nggak usah dengerin. Kalau mau dengar boleh, sebagai bahan daripada studi banding kita, pembelajaran kita gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tidak mengetahuinya, wah kita caplok sana caplok sini, Bapak Ibu, aduh macam-macam dalam tubuh kita, yang nggak beres kita masukin juga, celaka, yang ada banyak penyakit Bapak Ibu. Nah ini kita nggak mau tentu seperti ini. Kita mau makanan-makanan yang sehat Bapak Ibu. Jangan bukan makanan-makanan enak. Makanan enak belum tentu sehat. Tapi makanan yang sehat itu juga bisa enak. Kenapa? Karena kita tahu ada mindset sehat gitu loh. Seringkali yang tidak enak ini justru sehat kadang gitu ya. Kadang hal-hal yang pahit gitu kan, sayur pahit justru itu sehat. Tapi kita nggak akan lihat pahitnya, tapi kita akan berorientasi pada sehatnya tadi. Nah, ketika kita orientasi sehat begitu rupa, maka kita mau makanan yang pahit. Dan saya berharap kita coba change cara berpikir kita, mindset kita ubah begitu rupa ya, supaya kita tidak masuk di dalam satu pengajaran-pengajaran menyeret kita sehingga iman kita tidak bertumbuh sesuai dengan keberkenanan di hadapan Tuhan. Tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan marah satu hari nanti ketika Tuhan akan bawa kapak. Ketika engkau dan saya tidak bertumbuh di dalam pertumbuhan yang dikehendaki Tuhan, di dalam ketidakberkenanan Tuhan, engkau tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka engkau akan dipangkas habis-habisan. Bayangkan. Kita mungkin selama ini pikir kita sudah mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa gitu kan. Tapi dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan malah akan pangkas. Kita tahu bahwa ketika itu banyak orang akan datang demi namamu, demi namamu, demi namamu. Semua juga menyembuhkan demi namamu. Semua demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mendirect orang-orang, menginjil tanda petik gitu ya.
dengan sesuatu yang dengan cara-cara iblis, yaitu apa? Kebenaran yang palsu. Seringkali orang menginjili dengan direct hal-hal yang metode-metode iblis. Dengan satu, menawarkan jasmani. Dua, dengan kutipan-kutipan ayat-ayat firman Tuhan yang seolah-olah itu kebenaran, tetapi di dalamnya mereka tidak tahu itu secara komprehensif maknanya apa. Lalu disiarkan, lalu diberitakan kepada orang gitu kan, sehingga orang terpukau, terhipnotis karena narasi yang dibangun selalu arah kepada hal-hal yang jasmani. Nah itu celaka. Tuhan malah usir. Tuhan malah tidak kenal. Bayangkan selama ini kita koar-koar menginjil kepada orang-orang, tapi arahnya salah, tetapi kepada satu arah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan hajar, Tuhan tidak kenal, Tuhan pangkas. Nanti akan juga tumbang Bapak Ibu ya. Tumbang pengajaran-pengajaran demikian. Tapi ketika kita tidak benar-benar menyuarakan kebenaran yang sejati, kita nggak pernah menyadarkan jemaat, bahaya juga. Saya tidak mau menjadi orang seperti jemaat di Laodikia. Suam-suam kuku. Tuhan muntahkan. Kita sebagai orang-orang Kristen harusnya memiliki kegairahan untuk tahu. Dan kita tahu nih ada satu hal yang tidak beres dalam pengajaran-pengajaran. Yuk mari kita diskusikan kepada teman kita. Kita beritakan kebenaran yang baik. Iman mereka harus kita coba tabur dengan hal-hal organik gitu kan. Sekalipun mungkin kita akan dibenci Bapak Ibu. Tapi saya dengan cara-cara nggak usah ekstrim gitu ya. Saya nggak mengajak teman-teman ekstrim. Tidak. Yuk mari kita sama-sama menginjil dengan cara-cara yang benar, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang asali, yang sejati secara komprehensif, supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus tidak pernah mematikan logika kita untuk kita berpikir dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang aneh, bukan dengan hal-hal yang bersifat lewat, saya nggak bilang saya karunia-karunia tertentu gitu, tidak ada. Tapi ada satu hal yang harus kita kejar, yaitu apa? Mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita kejar, ini yang utama. Saya bukan tidak suka dengan pujian penyembahan atau ada karunia bahasa roh gitu kan. Saya mengakui itu ada. Tetapi itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah ketika Anda dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang sejati itu. Kita benar-benar bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang sejati itu, perkataan Allah bersifat kekal itu yang kita pelajari sehingga kita tidak dibekali dengan hal-hal yang tidak benar. Ini adalah sesuatu yang core-nya yang harus benar-benar utama, yang harus kita renungkan baik-baik. Karena Alkitab juga mengatakan renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Ini sebagai bagian daripada kehidupan orang Kristen, yaitu apa? Merenungkan siang dan malam firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita merenungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak mau Anda dan saya membangun imannya di atas. Saya rindu Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, iman kita dibangun dari hal-hal yang bersifat kekal, yaitu kebenaran Allah. Maka iman kita akan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan malam hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan tutup dengan doa. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memagari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dijauhkan dari segala pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, pengajaran-pengajaran yang sudah terkontaminasi dengan paham-paham dunia, dengan paham-paham ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, kami sebagai domba-domba yang begitu lemah, tolong bimbing kami ya Bapa. Engkaulah gembala agung kami, itu Yesus Kristus. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pada malam ini kami dengar. Tuntun kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh terus mendengar suara Tuhan, yaitu lewat firman Allah yang kami pelajari hari lepas hari. Tuntun kami sekali lagi Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Jauhkan kami dari segala pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran yang membangun iman kami yang salah Tuhan. Jauhkan itu Tuhan daripada kami. Di dalam nama yang kudus, dengar doa kami Tuhan. Biarlah kami terus dibangun oleh perkataan Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini Haleluya Family Ministry sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus memberkati.